Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesi Musdalifah, mahasiswi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Berbasis STEM pada Pokok Bahasan Induksi Elektromagnetik terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Bapak Syuendri SPD MPD PhD dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Dr. Andes Abidin Pasaribu MM. Langsung saja masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama yaitu ada pendidikan dan kegiatan proses belajar mengajar. Pendidikan itu sendiri merupakan proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu kegiatan proses belajar mengajar memiliki dua unsur yang sangat penting yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Multimedia interaktif sendiri memiliki keunggulan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pengajaran di sekolah. Penggunaan multimedia interaktif dapat menunjang proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu sendiri merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Supardi dan kawan-kawan menyatakan bahwa rendahnya hasil belajar siswa disebabkan banyak hal, diantaranya media pembelajaran yang kurang efektif. Berdasarkan hasil observasi penelitian saya di SMA Negeri 1 Tanjung Raja, didapatkan informasi bahwa guru sudah menggunakan model pembelajaran saat proses belajar berlangsung, tetapi masih terbatas dalam penggunaan media. Padahal aktivitas belajar itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pada pembelajaran fisika, seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman peserta didik sehari-hari. Nah, implementasi multimedia interaktif sangat membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan multimedia interaktif, peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep-konsep materi yang bersifat abstrak dan mikroskopis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran dengan menggunakan media yaitu pendekatan STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Induksi elektromagnetik itu sendiri merupakan salah satu materi yang dipelajari pada jenjang sekolah menengah atas kelas 12. Materi induksi elektromagnetik merupakan salah satu materi yang sulit dipahami oleh peserta didik karena bersifat abstrak. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru dapat memanfaatkan media pembelajaran untuk membantu penjelasan materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media yang telah dikembangkan oleh saudari Depi dengan judul Multimedia Interaktif Berbasis STEM pada Pokok Bahasan Induksi Elektromagnetik untuk pembelajaran fisika di SMA, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Depi tersebut hanya sampai pada tahap valid dan praktis, belum diuji cobakan untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, saya merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Berbasis STEM pada Pokok Bahasan Induksi Elektromagnetik terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu adakah pengaruh penggunaan multimedia interaktif berbasis STEM pada pokok bahasan induksi elektromagnetik terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Yang kedua yaitu bagaimana kategori perolehan N-gen penggunaan multimedia interaktif berbasis STEM pada pokok bahasan induksi elektromagnetik dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan multimedia interaktif berbasis STEM pada pokok bahasan induksi elektromagnetik terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kategori perolehan N-gen penggunaan multimedia interaktif berbasis STEM pada pokok bahasan induksi elektromagnetik dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada belajar dan pembelajaran, multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif, hasil belajar dan STEM. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Desain penelitian digunakan yaitu one group pretest post-test design. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok tanpa adanya kelompok pembanding. Yang selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Ada variabel independen atau bebas yaitu pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif dan variabel dependen atau terikat yaitu hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2019-2020 di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel.
Populasi penelitian. Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Tanjung Raja pada semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Sedangkan untuk sampel penelitian yaitu kelas 12 IPA 4, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara acak. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan penelitian, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga yaitu tahap akhir penelitian. Selanjutnya yaitu hipotesis statistik, di mana H0 itu artinya tidak ada pengaruh, ditandai dengan rata-rata pretest sama dengan rata-rata posttest, dan H itu ada pengaruh, ditandai dengan rata-rata pretest tidak sama dengan rata-rata posttest. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tes tertulis yaitu pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa sebagai tes. Jumlah soal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 20 soal pilihan ganda. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Terdapat 4 teknik analisis data yang digunakan. Yang pertama yaitu uji normalitas data, yang kedua yaitu uji homogenitas data, yang ketiga yaitu uji hipotesis, dan yang keempat yaitu analisis endgame. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Raja pada tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan observasi ke sekolah. Observasi ini digunakan untuk melihat keadaan sekolah, terutama ruang komputer yang akan digunakan untuk melaksanakan pembelajaran. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas 12 IPA 4 dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang, terdiri dari 11 orang siswa laki-laki dan 20 orang siswa perempuan. Soal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan soal pilihan ganda, dan soal tersebut sudah dinyatakan dalam kategori valid. Yang kedua yaitu deskripsi pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 14 November 2019, yang kedua yaitu pada tanggal 21 November 2019, yang ketiga yaitu pada tanggal 26 November 2019, dan yang terakhir pada tanggal 29 November 2019. Yang selanjutnya yaitu deskripsi data pretest dan posttest. Untuk rata-rata nilai pretest didapatkan sebesar 27,97, sedangkan rata-rata nilai posttest yaitu 61,87 dengan gain didapatkan sebesar 33,9. Selanjutnya yaitu analisis data test. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Berdasarkan tabel yang didapatkan pada uji normalitas data, didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,077 untuk data pretest dan 0,257 untuk data posttest. Karena nilai signifikansi untuk data pretest dan data posttest lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas data. Berdasarkan tabel uji homogenitas data, diperoleh hasil signifikansi yaitu sebesar 0,672. Karena nilai signifikansi yang didapat lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian itu homogen. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu berdasarkan signifikansi. Didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00 karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,025 yaitu 0,00, maka berarti H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan multimedia interaktif berbasis STEM pada pokok bahasan induksi elektromagnetik terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Yang kedua yaitu berdasarkan T-hitung. Berdasarkan T-hitung didapatkan T-hitung sebesar minus 23,959. Harga T-hitung ini kemudian dibandingkan dengan harga T-tabel. Karena harga mutlak T-hitung lebih besar dari harga T-tabel yaitu 23,959 lebih besar dari 2,042, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi berdasarkan T-hitung juga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan multimedia interaktif berbasis STEM pada pokok bahasan induksi elektromagnetik terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Untuk hasil analisis endgame diperoleh nilai sebesar 0,471 pada kategori sedang.
Jadi untuk kesimpulannya, terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi yang didapat pada uji variate sample t-test sebesar 0,00 dan t-hitung lebih besar dari t-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan multimedia interaktif berbasis STEM pada pokok bahasan induksi elektromagnetik terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Dan yang kedua, berdasarkan analisis N-gain yang didapat nilai sebesar 0,471, penggunaan multimedia interaktif berbasis STEM pada pokok bahasan induksi elektromagnetik dalam meningkatkan hasil belajar siswa termasuk dalam kategori sedang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.